Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan kisah dari Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 Masehi. Beliau terlahir dengan nama Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah dari Hadramaut, Yaman. Nama Habib Soleh Tanggul diambil karena beliau menghabiskan masa dakwahnya di daerah Tanggul, Jember. Sewaktu berusia 26 tahun, atau bertepatan pada tahun 1921 Masehi, Habib Soleh hijrah ke Indonesia. Beliau ditemani oleh Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Dalam perjalanannya, beliau sempat singgah di Gujarat, India. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di Jakarta. Dan beliau tinggal di Jakarta selama beberapa waktu, untuk mengunjungi para ulama. Beliau juga pernah berada di Lumajang, sebelum akhirnya menetap di daerah Tanggul, Jember selama 12 tahun. Habib Soleh berkeliling dari satu desa ke desa lainnya sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di daerah Tanggul, Jember. Belum diketahui secara pasti alasan kepindahannya ke Jember. Akan tetapi, keluarganya meyakini bahwa Habib Soleh pindah ke sana atas petunjuk Allah. Habib Soleh Tanggul selain dikenal memiliki banyak karomah kewalian, beliau juga dikenal sebagai ulama yang dermawan. Habib Soleh adalah murid dari Wali Kutub, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Maka tak heran, jika banyak orang menganggap Habib Soleh adalah pewaris kewalian dari Habib Abu Bakar As-Segaf. Habib Soleh dikenal memiliki kebersihan hati. Beliau akan selalu memaafkan jika ada yang berbuat salah kepadanya. Beliau juga termasuk orang yang sangat zuhud. Beliau tidak akan mudah tergiur akan harta benda di dunia ini. Dengan sifatnya yang demikian, Allah menganugerahkan keistimewaan kepada Habib Soleh. Keistimewaan itu berupa doanya yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Soleh sering menjadi rujukan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka biasanya meminta doa dan solusi terhadap permasalahan masing-masing. Banyak sekali kisah-kisah dari Habib Soleh ketika diminta barokah doa oleh para tamu. Berikut ini adalah kisah-kisah kesaksian dari karomah Al-Habib Soleh Tanggul. Mimpi misterius. Kisah ini diceritakan oleh Habib Hamzah bin Abdullah Barum ketika beliau sedang menyampaikan tausiah. Kisah ini menceritakan tentang seorang haji kaya raya yang berasal dari Jakarta. Habib Hamzah mendapatkan kisah ini langsung dari anaknya Pak Haji tersebut. Ketika itu, Pak Haji tersebut mengalami penyakit stroke, sehingga membuatnya tidak bisa jalan dengan normal. Ia pun sudah berikhtiar dengan cara berobat ke sana kemari, bahkan hingga ke luar negeri. Akan tetapi, semua usahanya yang sudah ia lakukan, tidak ada yang membuahkan hasil. Maklum, Pak Haji tersebut adalah orang yang sangat kaya raya. Sehingga, untuk biaya berapapun akan ia bayar, asalkan bisa sembuh seperti sedia kala. Hingga akhirnya pada suatu malam, Pak Haji tersebut mendapatkan isyarat mimpi. Ia diberitahu sosok misterius yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Jika kamu ingin penyakitmu sembuh, temuilah Soleh yang berada di Lumajang. Begitulah, kurang lebih pesan dalam mimpinya. Ketika bangun, Pak Haji tersebut menganggap mimpinya semalam hanyalah bunga tidur. Karena tidak dihiraukan, mimpi tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, pada suatu malam. Mimpi kedua itu masih dengan pesan yang sama. Jika penyakitnya ingin sembuh, maka harus menemui Soleh, yang berada di Lumajang. Pada saat bangun, Pak Haji tersebut kini mempertimbangkan kebenaran mimpi itu. Hingga akhirnya pada suatu malam, mimpi itu datang untuk yang ketiga kalinya. Mimpi tersebut masih dengan pesan yang sama.
Jika penyakitnya ingin sembuh, maka harus menemui Soleh yang berada di Lumajang. Ketika bangun dari tidurnya, Pak Haji tersebut kini sangat yakin bahwa mimpinya tersebut bukan mimpi sembarangan. Mimpi itu seperti terasa seperti nyata. Mimpi itu seperti mempunyai petunjuk jawaban atas penyakit yang dideritanya. Akan tetapi, Pak Haji tersebut masih bingung. Karena dalam mimpinya ia tidak tahu sosok soleh yang dimaksud. Ia pun mencoba memahami. Apakah orang yang bernama Soleh, atau orang soleh, atau sosok soleh bagaimana yang harus ia cari saat itu? Pasalnya dalam mimpinya, sosok misterius hanya menyebut Soleh. Tidak ada petunjuk embel-embel gelar atau julukannya. Hanya saja petunjuknya yang pasti, Soleh ada di kota Lumajang. Dengan keyakinan yang kuat, akhirnya Pak Haji tersebut memutuskan untuk berangkat ke Lumajang bersama keluarganya. Ia berharap agar bisa menemui sosok yang bernama Soleh, walaupun dengan petunjuk seadanya. Perjalanan pun tak terasa. Mereka pun kini sudah masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Di saat mereka bingung harus menuju kemana lagi, kemudian sang supir berusaha mencari petunjuk. Ketika dekat di persimpangan lampu merah, sang supir kemudian turun dari mobil, dan menanyakan sosok Soleh kepada orang sekitar. Jalan terus saja. Jangan belok-belok. Nanti ada gapura lurus saja. Di situ tempatnya Soleh. Begitulah kurang lebih penuturan yang didapat sang supir dari orang tadi. Setelah mendapat arahan jalan, mereka pun kemudian mengikuti arahan sesuai petunjuk tadi. Akhirnya mereka pun sampai di depan rumah dengan bangunan agak berbeda dari rumah-rumah warga sekitar. Mereka pun sepertinya yakin bahwa mungkin inilah tempatnya si Soleh tersebut. Kemudian Pak Haji dan keluarganya masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan sang supir sibuk mencari tempat untuk parkir mobil. Para rombongan dari Jakarta tersebut kemudian disambut oleh seseorang penjaga rumah tersebut. Salah seorang rombongan kemudian bertanya, "Apa benar di sini tempatnya Soleh?" Penjaga rumah kemudian menjawab, "Iya benar. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Mereka pun menceritakan alasan kedatangannya ke sana. Mulai dari penyakit yang Pak Haji derita, hingga perihal mimpi 3 kali tersebut, mereka ceritakan semua. Keluarga Pak Haji pun tak sabar ingin segera bertemu dengan sosok Soleh yang mereka maksud. Sang penjaga rumah kemudian menjelaskan bahwa sosok Soleh yang mereka maksud adalah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau Habib Soleh Tanggul. Beliau, Habib Soleh Tanggul adalah seorang waliullah besar. Penjaga rumah juga menjelaskan, mulai awal hingga akhir, siapa sebenarnya Habib Soleh tersebut. Pada saat ini, Habib Soleh sudah wafat. Dan makamnya berada di daerah Tanggul, Jember. Akan tetapi, di tempat itu terdapat sebuah sumur peninggalan dari Habib Soleh. Sumur tersebut adalah sumur berkah, yang dibuat langsung oleh Habib Soleh sendiri. Sudah banyak orang yang mencari keberkahan Habib Soleh, lewat sumur ini. Berbagai masalah seperti penyakit, dengan kuasa Allah bisa sembuh lantaran air sumur ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari penjaga rumah, para rombongan tersebut sangat penasaran ingin melihat seperti apa sosok dari Habib Soleh. Kemudian diperlihatkanlah salah satu foto dari Habib Soleh Tanggul. Pak Haji yang melihat foto tersebut langsung dibuat kaget. Pak Haji tersebut seakan tak percaya, lantaran sosok yang ada di foto tersebut sama dengan sosok yang ada dalam mimpinya. Ia pun menangis terharu, karena Habib Soleh sampai datang 3 kali dalam mimpinya, agar penyakitnya bisa sembuh. Mendengar suara majikannya menangis, sang supir yang berada di luar rumah, kemudian masuk ke dalam. Sang supir kemudian menanyakan apa yang barusan terjadi. Setelah dijelaskan, dan melihat foto dari sosok Habib Soleh,
Sang supir pun tercengang seakan tak percaya. Supir tersebut lalu menceritakan bahwa orang yang ia tanya ketika menanyakan arah, sosoknya sama dengan apa yang ada di foto. Ini kan orang tadi. Orang yang saya tanyai arah, saat berhenti di dekat lampu merah. Ucap sang supir dengan kaget. Pak Haji yang ketika itu menggunakan kursi roda, kemudian dibawalah ia ke sumur berkah peninggalan Habib Soleh. Dengan memohon kesembuhan dari Allah, dibasuhlah kaki Pak Haji tersebut. Sebelum pulang ke Jakarta, tidak lupa mereka juga membawa beberapa botol air untuk dibawa pulang. Setelah mengucapkan terima kasih kepada penjaga rumah Habib Soleh, para rombongan kemudian pamit untuk pulang. Berselang beberapa waktu, akhirnya penyakit stroke yang diderita Pak Haji tersebut bisa sembuh, dan ia pun bisa berjalan seperti sedia kala. Ia pun bersyukur atas karunia besar dari Allah, dan tak lupa ia ucapkan terima kasih kepada Habib Soleh. Tanpa harus berobat ke luar negeri, akhirnya penyakitnya bisa diangkat oleh Allah. Subhanallah. Itulah kuasa Allah yang diberikan pada hambanya yang terpilih. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Keberkahan foto Habib Soleh. Cerita ini pernah diutarakan putra dari Habib Soleh Tanggul, yakni Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Dahulu, ada seseorang pecinta Habib Soleh yang berdomisili di daerah Ampel, Surabaya. Dia pun memajang foto Habib Soleh di rumahnya, sebagai tanda kecintaan beliau terhadap Habib Soleh. Singkat cerita, pada saat itu, dia sedang membutuhkan biaya sangat besar, untuk kebutuhan keluarganya. Karena di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul, setiap kali dia melihat foto tersebut, tak lupa ia selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Ketika dia bermunajat kepada Allah, tidak lupa ia selalu bertawasul, atau membacakan Fatihah untuk Habib Soleh. Hal itu dia maksudkan agar doa tersebut cepat terkabul, berkat barokah Habib Soleh Tanggul. Tak hanya 1-2 kali, hal itu pun sering ia lakukan setiap kali melewati, atau memandang foto Habib Soleh yang ada di dinding. Sampai pada akhirnya, Habib Soleh kedatangan tamu beberapa pejabat pemerintah, utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah sejumlah uang yang banyak untuk Habib Soleh. Pada waktu itu, Habib Soleh berkata pada para utusan pejabat yang hadir di rumahnya, "Coba ambil dan bawa ke sini uang yang kalian bawa. Sejumlah sekian juta, serahkan uang itu kepada Fulan, yang rumahnya di daerah Ampel Surabaya, bilang ini dari Habib Soleh Tanggul, atas karunia yang Allah berikan untuknya. Hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali," kata Habib Soleh sambil memerintahkan tamu pejabat tadi. Waktu itu, Habib Soleh meminta langsung kepada putranya yaitu, Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, untuk menulis isi surat, alamat rumah, dan nama orang yang akan dikirimi hadiah uang oleh Habib Soleh. Dengan sangat detail, Habib Soleh mendikte anaknya untuk menulis alamat, hingga nama penerima hadiah tersebut. Singkat cerita, utusan pejabat itu telah sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh. Kemudian para utusan pejabat tadi menyerahkan uang tersebut, sebagaimana arahan Habib Soleh. Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap Alhamdulillah. Barokah cucu Rasulullah. Dengan segera, lalu ia buka isi surat dari Habib Soleh. "Inilah uang yang kau butuhkan, sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku," kata Habib Soleh dalam isi surat tersebut. Para wali Allah tidak akan tertipu sedikitpun dengan yang namanya dunia. Bahkan, ia memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Dunia dan kemewahannya hanya dibuat mainan olehnya. Mereka tidak takut miskin, lapar, ataupun merasa susah. Itulah sang wali Allah.
Demikian kisah dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau dikenal sebagai Habib Soleh Tanggul. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.